Jumpa lagi di Ribut TV. Iya, ini adalah Samsung Galaxy A33 5G, salah satu keluarga seri A-nya Samsung untuk tahun 2022 ini. Belum lama ini kita udah bikin video tentang A53 5G dan ada A13 juga. Memang ya, seri A-nya Samsung ini banyak banget yang nyari ternyata ya. Jadi banyak yang minta juga videonya A33 5G mana? Oke, kita bikinin juga ya. Nah, yang satu ini hadir dengan harga mulai dari 4 jutaan, pakai SoC Exynos 1280, baterainya gede di 5000 mAh, tahan air dan debu di IP67. Bukan 53, ini 67 ya. Stereo speaker ada di sini, support OS sampai dengan 4 tahun. Nah, dengan harga segini buat kalian berpikir, loh kok jadi mirip banget dengan A53 tapi bisa lebih murah. Sepertinya bakalan seru ya buat dibahas. Ya, keluarga Samsung Galaxy A untuk kelas menengah udah ada A53 5G yang sudah pernah kita buatin videonya. Nantinya akan ada A73 5G juga yang harusnya segera menyusul. Dan sekarang kita review si A33 5G ini. Tentunya ini diposisikan sebagai penerus dari A32 versi 4G tahun lalu ya. Jadi penerusnya A32 ini ya, yang lumayan sukses itu. Kita mulai bahas dari isi boxnya aja dulu. Oke, udah ada yang aneh dengan boxnya? Yes, boxnya ini berasa tipis. Iya, sama dengan A53 5G, di dalam box A33 5G sudah tidak diberikan charger lagi. Itu yang membuat kotaknya jadi mudah ditipiskan juga. Menurut Samsung, ini adalah bentuk kepedulian terhadap lingkungan versi mereka. Di dalam box ada unit smartphone, ada kabel USB Type-C, ada dokumen, dan ada SIM ejector. Case dan screen protector juga belum tersedia di sini. Dari segi desain, biasanya seri A kelas menengah ini hadir dengan bahasa desain yang mirip. Si A33 5G ini dari si punggungnya juga mirip banget dengan A53 5G. Itu sebabnya kita pilih warna yang berbeda supaya nggak kecampur-campur sama yang lain-lain ya. Nah, untuk material dia juga sama, back cover dan frame-nya juga dari polikarbonat. Pilihan warna itu ada 4 ya, ada hitam, ada putih, ada biru, dan ada peach. Desainnya lagi-lagi menggunakan frame yang flat. Ini sepertinya jadi tren ya untuk smartphone kelas menengah yang dirilis di awal tahun 2022. Dimensinya adalah 159,7 x 74,0 x 8,1 mm dan bobotnya di kisaran 186 gram. Iya, jadi smartphone ini cenderung ringan karena lumayan jauh di bawah 200 gram dan dia juga sebenarnya tidak terlalu tebal. Tapi efek dari desain bezel yang flat membuatnya terasa seakan agak lebih tebal saat digenggam. Nah, satu hal yang sulit dilawan dari si A33 5G ini dibandingkan kompetitor yang lain di kelas harganya adalah sertifikasi IP67. Wow, bahkan sampai harga 10 juta pun masih banyak yang belum pakai sertifikasi IP67. Ya, ini bukan hanya tahan terhadap debu, smartphone ini juga bahkan bisa ditenggelamkan di dalam air bersih dengan kedalaman sampai dengan 1 meter untuk durasi sampai dengan 30 menit. Tapi ingat, IP rating ini dirancang untuk kondisi yang tidak disengajakan ya. Jadi bukan dirancang untuk ya dibeli untuk foto-foto dalam kolam renang, apalagi dalam laut, bukan gitu ya. Ini lebih ke arah gini loh. Kalau kecebur dalam air bahkan sampai 30 menit pun dia masih bisa aman. Gitu pola pikirnya ya. Jadi kalau cuma kena hujan atau ketumpahan air yang banyak atau bahkan mau dicuci dalam membersihkan pakai air gitu ya, dia masih bisa, nggak ada masalah. Lanjut bicara desainnya, di sisi kanan kita lihat ada tombol power dan tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon, ada SIM tray hybrid ya, ini bisa dual SIM atau single SIM plus micro SD. Nah, micro SD-nya ini bisa sampai dengan 1 terabyte. Kemudian untuk sisi kiri ini kosong, di bawah ada mikrofon, ada port USB Type-C dan ada speaker stereo bagian untuk bezel bawahnya ya. Untuk headphone jack di sini tidak tersedia. Memang trennya seperti itu. Perlahan sepertinya nih kelas menengah akan mulai menghilangkan headphone jack-nya. Lalu kita beralih ke belakang, ini adalah modul kamera plus LED flash. Nah, untuk kameranya yang utama itu 48 megapiksel f1.8 autofocus dan dilengkapi dengan optical image stabilizer. Iya, ada OIS-nya. Lagi-lagi ini keunggulan yang unik di sini ya. Untuk perekaman video tentunya bukan kaleng-kaleng, dia bisa 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Untuk slow motion dia bisa sampai dengan 720p 960 fps. Lalu beralih ke kamera ultra wide angle, ini adalah kamera 8 megapiksel, bukannya f2.2 fixed focus, bukan autofocus. Perekaman videonya sampai dengan 1080p 30 fps. Ini agak beda ketimbang A53 5G yang bisa sampai dengan 4K 30 fps. Lalu dia juga punya kamera makro 5 megapiksel f2.4 fixed focus. Ini hanya bisa untuk foto aja, nggak bisa untuk video, paling nggak sementara ini ya.
Dan satu lagi adalah kamera 2 megapiksel untuk depth sensor. Beralih ke sisi depan, di sini ada earpiece untuk nelpon sekaligus jadi speaker kedua, pasangan speaker yang ada di bagian bawah tadi. Lalu ada kamera selfie 13 megapiksel f2.2 fixed focus dengan rekaman video up to 4K 30 fps. Sayangnya untuk 1080p 60 fps tuh sekarang belum didukung. Semoga dengan software update nanti jadi bisa ada nih 1080p 60 fps-nya ya. Nah, terlihat ada sedikit perbedaan dari kemampuan kamera ya dibandingkan A5 III 5G. Jadi wajar kalau harganya lebih murah. Oke, untuk layar, ukurannya 6,4 inci Infinity U display, resolusinya Full HD+, panelnya Super AMOLED. Ini adalah layar yang flat, refresh rate-nya sampai dengan 90 Hz. Sayangnya emang layar ini belum adaptif untuk sebagian besar aplikasi ya. Jadi dari tes kami menemukan bahwa layar ini akan bisa pindah ke 60 Hz saat masuk ke aplikasi tertentu ya. Misalnya di kamera atau game Subway Surfer. Di luar itu kami lihat layarnya kebanyakan jalan di 90 Hz. Jadi 90 dan 60 Hz masih bergantung pada aplikasi banget di sini. Mungkin nanti kalau ada update software jadi ada perbaikan, bisa jadi karena Samsung kan banyak yang pakai adaptif ya. Nah, layar ini tentunya dilindungi Corning Gorilla Glass 5 dan ada fingerprint under display di sini. Nah, untuk always on display sayangnya belum tersedia. Semoga lagi-lagi kita berharap banyak dari software update-nya. Semoga Samsung bisa menyematkan ini lagi. Mungkin kemarin ketinggalan ya, kan ini layar AMOLED ya atau Super AMOLED ya. Jadi harusnya bisa dong pakai always on display. Masih bicara soal layar, di sini terdapat dua mode warna layar, ada Vivid dan ada Natural. Defaultnya ada di Vivid. Nah, hasil pengujiannya adalah seperti ini. Bisa lihat, ini adalah hasil pengujian untuk kondisi di setting Vivid ya. Tinggi banget, bisa nyampe 130% DCI P3. Gila nih, emang keren banget. Lalu ini adalah pengujian di setting Natural. Bisa dilihat ini lebih ke arah sRGB memang ya. Tapi ya biar 100% sRGB memang. Mode Vivid ini akan keren saat digunakan memang. Tapi buat kalian yang hobi edit foto atau video atau mungkin untuk posting sosmed, saran kami sih pakai mode Natural. Ingat-ingat, nggak semua smartphone yang ada dan dipakai sekarang ini mampu merender warna seperti Super AMOLED-nya Samsung di mode Vivid. Nah, dari segi kualitas layar ini overall udah oke banget ya, tapi mungkin kalian akan ada yang protes lagi soal dagu atau bezel bawah yang tebal dan poni kecil di bagian kamera selfie. Menurut kami sih ini sangat subjektif ya sebenarnya ya. Kalau mau ada pengaturannya untuk menutup poni per aplikasi dan membuat proporsi bezel atas bawah itu jadi sedikit lebih seimbang. Tapi lagi-lagi menurut kami ini bisa terasa agak kurang pas lagi nih karena sudut sisi atasnya itu jadi menyiku. Ini agak beda dengan sudut sisi bawahnya yang agak melengkung. Nah, ini kondisi kalau kita pakai dalam posisi vertikal. Lucunya, kalau mode ini dihidupkan, dipakai di posisi horizontal, dia akan berubah jadi berbeda. Sudut-sudutnya akan jadi melengkung dan lebih enak dilihat. Jadi ya kami kembalikan ke preferensi kalian aja, sukanya seperti apa. Oh ya, di sini kita lihat tidak adanya LED notifikasi, tapi tersedia fitur Edge Lighting ya sebagai gantinya. Lanjut ke spek internalnya, dia pakai Exynos 1260 5G yang 5 nanometer. SoC ini punya konfigurasi 6 core Cortex A55 2 GHz plus 2 core Cortex A78 2,4 GHz. Ini adalah salah satu peningkatan yang signifikan banget ya, karena kalau dia dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang masih pakai Helio G80 akan terasa sekali bedanya, jauh banget. Nanti kita lihat ya di pengujian performa ya. Dan uniknya lagi, SoC yang dipakai ini sama dengan A53 5G, padahal biasanya seri A30-an tuh SoC-nya berada di bawah seri A50-an ya. Menarik di sini. Nah, untuk opsi RAM dan storage ada yang 6128, 8128 dan ada yang 8256. Untuk review, kami pakai yang 6128, jadi versi paling murahnya. Dan saat pertama dinyalakan, storage sudah terisi sekitar 28 GB untuk app bawaan dan lain-lain. Lanjut, untuk baterai itu 5000 mAh dan chargingnya dia support 25 watt Samsung Fast Charging, tapi chargernya harus dibeli terpisah memang ya. Untuk konektivitas sudah 5G, ya 2G, 3G, 4G bisa, tentu bisa. Tapi maksimumnya sudah 5G. Dan seharusnya dia bisa kompatibel dengan semua operator Indonesia. Untuk Wi-Fi udah Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC ada, Wi-Fi sharing tentunya ada. Tapi kalau ada yang nanya display output bisa atau enggak, atau kalian nanya soal ya itu loh bisa connect ke layar bisa atau enggak ada, dia belum ada DeX-nya. Itu masih untuk seri S ke atas ya.
Kemudian untuk OTG jelas bisa, nggak ada masalah. Untuk sensor, accelerometer, gyro sensor, geomagnetic sensor, hall sensor, light sensor, virtual proximity sensing itu ada semua di sini. Dari sisi security-nya, fingerprint under display udah ada, face unlock juga, dan tentunya dia sudah punya Samsung Knox. Ini penting ya untuk beberapa enterprise ya. Kemudian untuk OS dia pakai One UI 4.1 dan Android 12 tentunya. Iya, langsung Android 12. Nggak usah pakai 11 lagi kalau di Samsung, langsung 12. Nah, fitur-fitur khas Samsung jelas tersedia di sini ya, seperti separate app sound, link to Windows, Bixby, Edge panel, secure folders, lengkap semua khas One UI banget. Oke, kita langsung masuk ke pengujian performa ya. Berhubung Exynos 1280 ini merupakan SoC baru, skor kedepannya bisa aja berubah nih ya, seiring dengan adanya software update dari Samsung. Jadi, jangan jadikan benchmark ini sebagai patokan yang absolut. Terlalu baru SoC ini ya. Skor yang didapat kali ini adalah hasil pengujian di bulan April 2022. Oke, kita mulai aja. Benchmarknya Antutu 9 ada di 412 ribuan. Sementara Geekbench 5 single core 736, multicore di 1855. Nah, ini kalau kalian melihat ke arah Samsung Galaxy A5 III itu skornya jauh lebih rendah. Ini memang nggak normal, kemungkinan karena software dan ini adalah resiko dari SoC baru ya. Selalu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di awal-awal banget kehadirannya. Tapi tenang, biasanya pada akhirnya nanti dengan update, kan ada 4 tahun update ya, harusnya akan diperbaiki ya. Kemudian untuk GFX Bench 1080p Car Chase Offscreen itu 22 fps. Untuk 1080p Manhattan 3.1 offscreen 38 fps. T-Rex offscreen di 91 fps. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme grafik skornya di 3907. 3D Mark Wildlife Stress Test itu best loopnya di 2264, lowest loop skornya ada di 2249. Itu berarti stability-nya ada di 99,3%. Bagus di sini ya. Untuk CPU throttling test kita lihat selama 30 menit pengujian, stability-nya ada di 82%. Nah, hasil benchmark ini menunjukkan kalau posisi Exynos 1280 ini ada di kelas menengah, sementara dia harusnya untuk pengujian sekarang ya, ada sedikit di bawah Dimensity 920 dan ada di atas Snapdragon 765G. Tapi ya jelas belum bisa melampaui Snapdragon 778G. Tapi kalau dibandingkan dengan Helio G80 yang dipakai di A32 ini jauh banget peningkatannya. Naik kelasnya nih parah banget ya. Jadi menurut kami nih ya, level performanya A33 5G ini layak banget untuk kelas harganya, terutama karena ada kelebihan-kelebihan lain di sisi selain performanya. Oke, kita lanjut masuk ke gaming. Genshin Impact settingnya di lowest 60 fps aja. Kita coba mainkan dulu sekitar 15 menit, baru kita ukur frame rate-nya dengan WeTest PerfDock tentunya. Hasilnya, saat dipakai traveling kita bisa dapetin frame rate di kisaran 20-30an fps dengan stutter di beberapa bagian ya. Kalau dipakai battle bisa drop fps-nya sedikit di bawah 20 fps. Overall, pengalaman main Genshin Impact-nya rasanya kurang oke nih untuk sekarang ya. Semoga dengan update ini bisa membaik karena kita lihat potensinya dari benchmark itu harusnya lebih dari ini. Lalu beralih ke PUBG Mobile, setting maksimumnya adalah smooth high. Kita coba ya hasilnya 30 fps rata ya, mestinya bisa lebih tinggi lagi. Tapi ya ini again masalah dari SoC baru dan mungkin belum ada komunikasi dengan PUBG ya. Untuk sementara waktu settingannya masih terkunci di sini aja. Lalu Mobile Legends, setting graphicsnya bisa high, FPS di 60. Untuk setting lebih tinggi dari ini belum terbuka sampai saat video ini dibuat. Kalau segini sih kita masih dapat 60 fps super lancar tanpa frame drop sama sekali. Beralih ke Subway Surfer, anehnya game yang satu ini nyangkut di 60 fps ya. Biasanya kan yang ini bisa tinggi banget ya frame rate-nya, tapi ini nyangkut di 60 fps karena begitu masuk game layarnya turun ke 60 Hz. Lagi-lagi efek dari software yang masih baru banget sepertinya dan mungkin gamenya juga belum kenal. Lalu Real Racing 3, di sini kita bisa dapetin frame rate di atas 60 fps. Ini nyaman banget sih, ini enak banget pakai yang satu ini. Kemudian beralih ke Modern Warship, lagi-lagi sebuah game yang agak berat ya. Settingnya di medium aja, fps kita taruh di 120, semua efek nyala. Kita bisa dapetin 70-an fps di awal battle. Tapi kalau udah rame bisa drop ke 45-50-an fps. Bukan yang paling kencang tapi terhitung udah cukup nyaman ini buat dimainkan. Jadi kesimpulan soal gaming, sebetulnya dia masih punya potensi lebih dari ini, tapi kami merasa butuh optimalisasi aja karena potensinya jelas ada ya. Lalu untuk suhu gimana? Genshin Impact 30 menit di lowest 60, kita lihat bahwa di layar 36-40 derajat Celcius, di belakang itu adalah 35-42 derajat Celcius. Titik terpanas ada di sebelah kamera dan penyebaran suhunya agak sedikit kurang merata di sini. Ini wajar sih untuk smartphone yang pakai bodi polikarbonat, tapi yang jelas panas segini
masih oke-oke sih sebetulnya, nggak terlalu parah ya. Oke, kemudian untuk baterai Genshin Impact 30 menit lowest 60 fps itu habis baterainya 10% ya selama 30 menit tadi ya. Lalu untuk video playback 1080p secara lokal, kalau layarnya 90 Hz itu akan habis dalam waktu 17 jam 47 menit. Kalau layar taruh di 60 Hz itu bisa 19 jam 10 menit. Nah, jadi kayaknya sih taruh di kunci di 60 Hz akan lebih irit ya, lumayan lebih iritnya. Kemudian untuk video playback 1080p dengan YouTube ya, 30 menit kita nonton YouTube itu cuma turun sekitar 4%. Kalau main TikTok, 30 menit itu turunnya cuma sekitar 5%. Lalu untuk charging, ini baterai yang 5000 mAh, kita pakai charger Samsung asli yang 25 watt, 0 sampai 50% itu selesai dalam waktu 26 menit, sementara untuk penuh dari 0 itu hanya butuh waktu 1 jam 7 menit. Ini hasil yang terbilang cukup kencang untuk baterai 5000 mAh, padahal chargernya cuma 25 watt loh. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kamera, tapi tentunya bareng sama Chris ya. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy A33 5G nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Dari segi mikrofon, ya ini Samsung lah ya. Untuk kelas menengahnya Samsung nih salah satu yang juara lah untuk kualitas mikrofonnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini belum pakai mikrofon eksternal, pakai mikrofon bawahnya udah cukup. Mikrofon bawahnya udah bagus banget kok. Nice. Oke, dari segi kualitas gambarnya sendiri, kamera selfie-nya ini termasuk yang detail dan tajam gambarnya. Dan image rate sih standar ya. Kalau ketemu cahaya kasar di background, paling enggak dia masih bisa mengekspos wajah kita dengan baik. Urusan stabilizer aman, videonya terbilang stabil, stabilizernya berfungsi dengan baik selama disetel di Full HD 30 fps. Sekarang kita cek kamera utamanya, detail jelas paling tinggi dibanding kamera selfie dan ultrawide-nya ya. Handling pencahayaan juga yang paling oke, stabilizer juga aman, nggak ada masalah selama terang ya. Pindah ke ultrawide, jelas nggak bisa dibandingkan dengan kamera utamanya ya, kemampuannya beda. Tapi menurut saya kamera ultrawide-nya ini termasuk yang lumayan oke loh hasilnya. Stabilizer juga aman, videonya stabil. Sekarang kita langsung aja ke kondisi low light-nya. Sebagai catatan, by default fitur auto FPS-nya itu aktif ya. Tujuan auto FPS ini untuk meningkatkan kualitas gambar di low light, dengan kompensasi frame rate videonya jadi variabel. Biasanya akan diturunkan ke 24 fps. Akibatnya gerakan di video mungkin sebagian orang akan berasa beda mulusnya dibanding video yang umumnya di 30 fps. Nah, kita cek aja kamera selfie-nya nih. Video ini ternyata drop ke 24 fps, walaupun kita udah setel di Full HD 30. Apa kalian bisa ngerasain 24 fps-nya? Dari segi gambarnya sendiri saya bilang masih termasuk oke untuk detailnya, tapi noise levelnya cukup tinggi ya. Lalu efek jitter stabilizer ada, dan di sini buat saya termasuk yang masih oke, minim sekali efek jitternya. Kita pindah ke kamera utama, nah di sini sih menurut saya Samsung masih ada PR untuk memperbaiki stabilizernya. Efek jitternya cukup terasa. Dia memang punya fitur stabilizer ekstra sih namanya Super Steady. Tapi sayangnya di sini dia pakai kamera ultrawide-nya dan saya nggak rekomen untuk dipakai saat low light. Padahal dari segi kualitas gambarnya sendiri, videonya ini udah sangat bagus ya. Gambarnya tetap detail dan minim noise. Tinggal stabilizernya aja nih yang perlu diberesin. Sisanya udah mantep deh kamera utamanya. Lanjut ke kamera ultrawide-nya. Nah, di kelas harga segini wajar ya kalau kamera ultrawide-nya terasa jomplang dengan kamera utamanya. Videonya udah nggak detail, tapi overall menurut saya masih cukup memadai. Noise-nya juga minim kok. Di sini saya lihat noise reduction-nya cukup agresif. Wajar kalau detailnya berkurang. Oke, sekarang kita lanjut ke hasil foto-fotonya. Oke, sebagai kesimpulan, kita bahas dulu nih apa yang saya kurang suka dari kameranya ini. Yang pertama, sayangnya kamera ultrawide-nya cukup jomplang dari segi kualitas gambar dan perekaman video ya.
Full HD 60 nggak bisa, 4K 30 juga nggak bisa. Kemudian kamera selfie-nya nggak bisa Full HD 60, lalu kamera selfie-nya juga belum stabil di resolusi 4K 30-nya. Untuk lebih mudahnya, kalian lihat aja tabel berikut ini. Pemangkasan stabilizer atau resolusi tertentu bisa karena berbagai alasan ya. Yang pertama itu disengaja dari produsen demi menciptakan kelas produk. Mau stabilizer lengkap, ya flagship dong. Lalu bisa juga karena memang keterbatasan SoC atau keterbatasan sensornya. Atau bisa juga memang karena belum diupdate aja, siapa tahu nanti ke depannya ada update atau bisa. Lalu stabilizer belum maksimal saat low light. Tapi tentunya banyak hal yang saya suka juga. Yang pertama itu adalah adanya optical image stabilizer di kamera utamanya. Ini fitur langka loh untuk smartphone kelas 4 jutaan. Bikin foto minim potensi blur. Saya sebagai yang tangannya susah stabil nih, kamera pakai OIS itu sangat saya apresiasi ya. Kemudian kualitas mic-nya juga saya suka. Udah ke Samsung banget kalau mikrofonnya bagus. Lalu secara mendasar kameranya memang udah terbilang cukup bagus untuk foto dan video selama kondisi terang ya. Samsung memang masih ada PR sedikit untuk kondisi low light-nya. Lalu hal yang saya suka juga berikutnya adalah punya kemampuan pindah-pindah kamera saat lagi merekam video di resolusi Full HD 30. Jadi misalnya dari kamera utama, kita bisa pindah langsung ke ultra wide atau bisa langsung pindah ke kamera selfie. Ini juga fitur langka untuk smartphone kelas harga segini ya. Kemudian yang saya suka juga adalah fitur ekstranya cukup banyak, mulai dari single take khas Samsung yang bisa bikin banyak konten hanya dalam satu kali pencet tombol shutter aja. Kemudian dia juga punya slow motion di 720p 240 fps. Walaupun 720p hasilnya juga masih lumayan di sini. Dia punya super slow mo juga sih, tapi personally jarang saya pakai karena ini interpolasi dan merekamnya nggak bisa terus-terusan ya. Kemudian dia juga ada promote untuk foto atau video dengan catatan dia hanya bisa di kamera utamanya aja. Akhir kata, kalau misalnya kalian nanya ke saya, apakah smartphone ini rekomen untuk kameranya? Saya akan mulai bertanya dulu, apakah kalian butuh fitur-fitur spesifik pada sebuah smartphone? Karena di Samsung Galaxy A33 ini ada beberapa fitur yang dipangkas, seperti resolusi dan stabilizer di videonya. Promote-nya juga hanya bisa untuk kamera utamanya aja. Dan beberapa hal lainnya yang udah saya sebutin tadi. Kalau kalian nggak ada masalah dengan itu, dan kalian tipikal pengguna yang maunya foto atau video basic aja udah cukup. Nggak butuh kemampuan aneh-aneh, butuhnya cekrek, bagus. Nah, smartphone ini bisa jadi salah satu pilihan yang saya kasih. Oke, sekian dulu tes kameranya Samsung Galaxy A33 5G ini. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Yes, kita balik lagi, kita uji yang lainnya lagi. Netflix gimana? Tentunya seperti biasa Samsung ini L1 tanpa HDR, tapi sayangnya ya yang jelas sudah bisa HD, jadi nggak ada masalah. YouTube HDR video playback juga belum bisa di sini ya. Anehnya resolusi di atas 1080p juga belum terbuka di sini. Sepertinya memang butuh update, mungkin bahkan dari aplikasinya sendiri yang belum kenal. Wajar, belajar untuk SoC yang baru. Nah, untuk touch delay kita tes pakai real drum, ini aman, nggak terasa ada touch delay yang mengganggu sama sekali, jadi ya nggak ada masalah. Kemudian untuk haptic feedback, sayangnya Samsung belum menaikkan kualitas getaran untuk smartphone kelas menengahnya ini ya. Tapi kalau kalian nggak pakai digetar-getar pada saat ngetik, ini tentunya bukan masalah yang berarti. Nah, untuk harga, untuk yang 618 itu di kisaran 4.699.000, 8128 di 4.999.000, 8256 itu di kisaran 5.499.000. Nah, oke, kemudian hal yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, sayangnya isi boxnya emang minim. Ini efek kelangkaan chip sepertinya membuat Samsung juga harus memangkas beberapa aspek di sini ya. Kemudian sudah tidak ada headphone jack, tapi ya ini sepertinya akan jadi tren. Lalu, meski sebenarnya udah cukup tipis, tapi feel di genggamannya terasa agak tebal. Konsep desainnya ini yang membuat rasanya di tangan ya, terasanya tidak seramping pendahulunya. Lalu untuk performa di beberapa gaming terasa tidak hebat-hebat amat. Mungkin seiring software update nanti akan sedikit diperbaiki. Ya, kalian mungkin ada yang tidak ada masalah, tapi ada juga yang akan komplain ya karena ada poni dan dagunya ini. Walaupun bisa diakalin seperti pembahasan kita tadi, jadi ya bisa dicoba triknya seperti itu. Kemudian haptic feedback saat mengetik rasanya kurang mantap, jadi enakan dimatiin aja. Lalu di awal penjualan penggunanya ini butuh menunggu update software lagi dari Samsung ini untuk merapikan beberapa aspek seperti tidak adanya always on display, YouTube playback yang baru 1080p dan lain-lain. Tapi dari si hal yang kami suka ada banyak juga di sini ya. Yang pertama ada IP67, ini kelebihan yang sulit ditemukan di brand lain di kelas harga segini, bahkan sampai 10 juta. Nggak banyak, sampai 10 juta nggak banyak yang pakai IP67, IP68, nggak banyak. Lalu kualitas layarnya ini keren ya, dan siap untuk 5G Indonesia. Perekaman video di kamera utama bisa mencapai 4K juga di sini. Terlepas dari resolusi perekaman video yang ya nggak merata ya, ada terbatas di beberapa kamera, tapi hasil foto dan video secara mendasar itu terbilang keren untuk kelas harganya. Ya Samsung ya, seperti biasa.
Lalu dia punya OIS, sebuah keunggulan yang cukup unik juga terutama untuk foto ya. Lalu pilihan warnanya itu beragam dan menarik-menarik nih, keren-keren. Speaker udah stereo, NFC tentunya ada di sini, Samsung Knox ada di sini. Lalu fitur-fitur khas One UI seperti Edge Panel, Secure Folder dan lain-lain itu ada di si A33 5G juga. Dan sekali lagi yang sangat sulit dilawan oleh pesaingnya adalah update OS 4 tahun dan ekstra 1 tahun lagi untuk security update. Ya, kalau kalian adalah pengguna Samsung Galaxy A32 4G dan mau upgrade ke A33 5G, peningkatan yang diberikan di sini terbilang sangat signifikan. Tahun ini seri A30-nya Samsung ini tampaknya naik kelas banget ini ya. Jadi kalau kalian memang mencari fitur khas Samsung seperti IP67, perekaman audio dan video yang mantap, layar yang tampilannya keren, serta beragam fitur One UI yang akan diupdate terus bahkan sampai 4 hingga 5 tahun ke depan, Samsung A33 5G ini bisa dijadikan bahan pertimbangan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.